MG listeners, masih bersama saya Iskandar Blade, dan di segmen ini kita akan mengenal lebih dekat sosok-sosok berpengaruh dan inspiratif di dalam negeri. Tapi kali ini saya nggak sendiri nih. Kali ini saya bergabung bersama dengan Nunung Setiani. Ya. Apa kabar Is? Baik Mbak Nunung, apa Dingin kabar? hari ini hujan. Hujan dan dengar-dengar tadi terakhir Sudah ada banjir. Banjir, ya, di Cipinang dan Melayu. ini karena La Nina ya, kabarnya nanti curah hujan akan naik terus sampai bulan Januari nih. Is. Januari, betul. Apakah kita Januari akan seperti ini terus, Mbak? Semoga enggak ya, Mbak ya. Semoga tidak banyak banjir dan tidak banyak korban. Ya, Iya. ya, Mbak Nunung. Sosok hari ini siapa yang kita perbincangkan, Mbak Nunung? Nah, tadi Iskandar sudah sebutkan Sudah sebut ya? Mas Gatot Dewobroto ya. Pak Gatot Dewobroto yang sekarang sudah purna tugas. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam. Ya, oke. Apa kabar? Alhamdulillah Hai. baik. Saya di sini bersama dengan Mbak Nunung, Pak Gatot. Waduh, berapa tahun ya saya nggak ketemu Mbak Nunung. Saya sudah lama nggak ketemu Mas Gatot ini. Iya, selamat ulang tahun Mas. Katanya kemarin ulang tahun ya rupanya ya. Oh iya, terima kasih. Selamat ulang tahun, Pak. Semoga Tambah sehat dulu, selalu. ya, alhamdulillah. Iya, semoga sehat selalu nih, Mas. Amin, Jadi sekarang amin. kegiatannya apa sesudah Purna tugas. tugas ya? Ini- Serius ini nih, Mas- bisa ini- begitu ini Mas? Ini masih di kantor Oh, hebat. Oke. karena saya diminta Pak Menteri untuk tidak pergi dari Kemenpora. Saya menjadi salah satu tenaga ahli beliau. Oke, ya. Apalagi sekarang urusannya adalah sembari mungkin Mbak Nunung masih ingat insiden itu tak boleh bendera merah putih ditembuskan. Insiden Thomas Itu. ya. Iya, wadah. Makanya kami diminta untuk keep in touch dengan wadah. Dan ini sedang kami lakukan dan termasuk besok juga ada pertemuan dan itu baru satu. Yang Oke. kedua ada revisi Undang-Undang SKN, keolahragaan, dan belum lagi nanti yang menjadi the dreaming kita itu tahun 2023 ada Piala Dunia FIFA Under 20. Jadi saya udah dikapling-kapling sama Menteri. Jadi pembicaraan dengan Wadah bagaimana? Sudah ada update, Mas? Wadah sih sudah ada update ya, kita yang penting mengkondisikan dulu dan sejauh ini Wadah sudah sangat kooperatif. Ini ujung-ujungnya hanya masalah komunikasi saja. Makanya saya diminta untuk turun gunung membantu Ladi untuk berkomunikasi dari sana dengan pihak Wadah. Oke, jadi apa sebenarnya soalnya di kita kalau sekarang ini? Dananya kurang untuk melakukan tes atau gimana, Mas? Oh enggak, jadi sekarang hanya tinggal memenuhi apa yang menjadi request mereka. Oke, Jadi kami itu ada beberapa item pending matter sebelahnya, sampai kami harus menjelaskan ini Ladi itu legal base-nya apa sih? Oh ada undang-undang, ada PP-nya, ada. Jadi akibatnya harus berkembang kemana-mana. Kemudian sumber keuangannya dari mana, kemudian human resources pick up-nya seperti apa, kemudian tempo hari itu yang diminta oleh Ladi itu, Wadah itu sudah terpenuhi atau belum. Nah, hanya saja efek dari sanksi ini, kegiatan Ladi harus disupervisi, diawasi oleh JADA. JADA itu sebenarnya anti-doping agency. ya. Tapi akankah selesai dalam tempo singkat, Mas? Kita semua tentu saja berharap as soon as possible untuk bisa diselesaikan, karena jadi kami itu ada dua sektor perjuangannya. Pertama di Indonesia kami komunikasi dengan Wadah, kemudian di Eropa kan Mas Raja Sabta Oktohari Ketua NOC juga di sana juga approach dengan Wadah gitu. Ya. Iya, karena saya membayangkan begini Mas Gatot, kalau nggak salah ini di November juga ada Indonesia Masters ya di Bali ya. Iya, ada Ya, Indonesia bulan Master, ini. ada Superbike di Mandalika. Iya. Itu Akibatnya, nah karena ini Mas, saya itu sama Mbak Nunung dibesarkan oleh dunia diplomasi. Nah, dalam konteks ini itu HI-nya harus keluar semua Mbak Nunung kita tuh. kenapa Mas?
ilmu HI-nya harus keluar semua ini. Ilmu Tetap salah, diplomasinya ya. Bagaimana supaya tidak di-ban, supaya Iya, kemudian iya. lancar semuanya ya. Makanya Mbak Menteri keluarkan ilmu HI kamu gitu. Iya. Jadi sama Pak Menteri Bapak tetap ditahan ya Pak ya sampai selesai masa Mudah-mudahan, tugas. sampai akhir jabatan beliau. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Satu hal nih Mas Gatot, kalau tidak salah Indonesia Masters, terus yang sama-sama di Bali itu apa lagi ya, Mas? Sorry, saya agak lupa. Ya itu ada sejumlah event ya. Ada 2 event yang Ada 2 event ya. di Bali itu akan menjadi salah satu role model, akan menjadi uji coba untuk Indonesia melakukan mengundang ada event-event internasional gitu. Itu yang disebutkan oleh Pak Budi Gunadi Sadikin dan Menko PKM tadi gitu. Acara di Bali menjadi contoh dan menjadi uji coba bagaimana kita melakukan event internasional di Bali dan mungkin juga di daerah lain di Indonesia. Kalau saya boleh tahu persiapannya seperti apa sih di Bali itu, Mas? Di Bali itu langsung dipimpin oleh Ketum PBSI ya. Ketum PBSI-nya itu kan Ketua BPK kan ya, Pak Agung. Pak Agung itu langsung rapat, beliau turun langsung rapat dengan para menteri-menteri terkait. Bahkan minggu yang lalu itu rapat dengan Pak Luhut. Karena terkait COVID kan Pak Luhut kan ya, komandannya kan ya. Untuk memastikan bagaimana, bahkan Gubernur Bali juga hadir, memastikan bagaimana kerjasama lintas KL, kemudian kesiapan Bali. Kemudian kan kita tahu, misalnya ada pertanyaan menarik sekali dari BPSI akan menyampaikan permasalahan di antaranya. Itu ada yang dari misalnya ini baru misalnya ada dari negara yang pemainnya itu belum divaksin. Bagaimana penyelesaiannya? Bagus jawaban dari Pak Luhut. Ya kita jangan mempersulit gitu. Kalau kemudian tanya, Pak Luhut kan di backup oleh para profesor kan ya, dari UI, ITB, dan perguruan tinggi di Satgas. Bagaimana Prof? Oh ya, yang penting ada surat ada justifikasi dari surat dokter dari negara itu berada. Kemudian bagaimana dengan masalah karantina, kan ada ketentuan kan karantina beberapa hari. Kemudian solusinya adalah harus ada monitoring system. Kayak kami, para atlet yang baru berangkat di Tokyo, itu tidak perlu karantina, tetapi ada namanya connected application. Jadi beberapa hari sebelum berangkat ke Tokyo itu tiap hari harus di PCR. Hasilnya itu nggak bisa bohong. Hasilnya itu langsung bisa termonitor dari Tokyo. Modelnya seperti itu. Gitu. Nah, harapannya model-model seperti itu menjadi role model untuk event yang lain. Oke, jadi nanti di situ juga hampir sama begitu ya Mas ya. Jadi orang tidak boleh keluar dari satu tempat juga gitu. Karena bubble system, Mbak. Bubble system ya, dan system. penontonnya juga tidak boleh sembarangan, harus dikarantina juga. Tidak ada penonton sama sekali. Tidak ada penonton sama sekali. Tidak ada penonton sama sekali. Jadi tidak mau ngambil risiko. Jadi sebetulnya kalau ditanya, loh tidak ada penonton, sepak bola saja bisa kok. Sepak bola nggak ada penonton kan sekarang. Iya, iya. Jadi yang hadir itu hanya via EO, kemudian misalnya dari tim medis, kemudian panpel, tadi ya EO panpel, kemudian dari keamanan dan dari tim setempat gitu. Satu yang saya bayangkan ini di dalam hotel ya, di dalam kompleks hotel begitu ya, nanti di acaranya itu. Ceilingnya cukup tinggi nggak ya untuk badminton itu, Mas? Sejauh ini karena sudah ada survei, itu mereka memastikan bahwa setiap hari itu harus ada check and recheck, sebagaimana sterilisasi, karena hotel itu kan didesain sebelum ada pandemi COVID kan Mbak Dunung ya, sehingga itu harus mereka tinggal hanya melakukan pengecekan aja tiap hari. Oke, Mas, tapi ini tidak ada masalah dengan WADA ya untuk event ini ya? Ya kita berharap kami bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Tapi sudah ada pembicaraan untuk event badminton di Bali dan juga di Mandalika ini?
Nah, kalau pada prinsipnya adalah ya peraturan ini harus ditegakkan gitu. Mereka kita jelaskan, yang nanti kita lihat case-by-case. Makanya kami itu dituntut setiap hari itu harus ada backupnya. Gitu. Oke, jadi harus ada update-nya, Mas. Harus ada update. Maaf saya tidak terlalu mendengar tadi jelas. Jadi sudah oke dari Wadah, tidak mungkin akan di cancel, ditunda atau tidak dibolehkan? Enggak. Wadah tidak menjamin boleh atau tidak. Yang penting selama itu belum dicabut ya tetap larangan itu berlaku gitu. Berarti penyelenggaraan event seperti Indonesia Masters, lalu Indonesia Open dan BWF Tour juga masih tanda tanya berarti nih Pak ya untuk penyelenggaranya di Indonesia Pak? Ya, itu menjadi tantangan kami untuk harus bisa cepatnya menyelesaikan. Lalu kapan kemudian go-nya, artinya jadi atau tidaknya gitu Mas Gatot? Itulah sebabnya kami hampir setiap minggu itu bisa sekali 2 kali untuk melakukan pertemuan dengan Wadah. Apa yang kemudian harus syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya bisa ini go untuk di Bali dan di Mandalika? Nanti akan ketahuan pada saat pertemuan besok. Besok itu kan pertemuan rutin. Kemarin cuma sudah ada pertemuan, kemudian besok ada pertemuan juga. Jadi pertemuannya tidak hanya one step, tapi akan berkali-kali. Oke, ya. Pak, sebenarnya saya mau tanya juga Pak, apa terkaitnya sanksi dari Wadah ini? Apakah sebenarnya pihak Indonesia, khususnya olahraga tanah air di kita ini sering melaporkan terus Pak? Soalnya terkadang saya berpikir apa ia sudah melapor atau belum gitu loh, sampai akhirnya tiba-tiba muncul adalah larangan Wadah untuk segala event internasional kita tidak boleh diselenggarakan sampai sanksi tersebut dicabut gitu Pak. Mereka melaporkan, tapi ini juga menjadi pelajaran. Mungkin terminologi pelaporan yang kami lakukan itu mungkin dianggap belum cukup menurut standarnya wajib. Jadi ini menjadi pembelajaran. Ya, jadi ini klarifikasi harus terus dilakukan, pembicaraan terus dilakukan sampai titik darah penghabisan. Sampai bendera merah putih kembali berkibar lagi Pak ya. Karena kan bisa dibilang kan bendera merah putih itu naik pada saat hubungan diplomatis atau tidak event olahraga, betul kan Pak? Iya. Oke. Kalau gitu kita break dulu boleh? Ya, boleh. Mas Gatot, nanti kami akan sambung lagi ya pembicaraannya, jangan ditutup dulu ya, boleh ya? Iya. Intimate sharing session akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama saya Iskandar Blade dan Mbak Nunung Setiani dengan Mas Gatot di ujung telepon sana. Ya, Mas tadi masih aktif dan masih tiap hari berarti berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita dengan Wadah ya. Hari-hari sibuk sekali tampaknya nih Mas Gatot ya? Enggak juga sih, enggak juga. Cuman mungkin kalau biasanya sebagai assessment itu bisa pulang jam 9.10, ini kayaknya mungkin sebentar lagi setelah acara ini ditutup, saya boleh coba-coba pulang. Jadi jam 9.10 sekarang menjadi jam 8, ya cuma beda 1 jam Mas. Iya, tapi berangkatnya tetap, tadi pagi itu ada kejadian. Tiap hari itu kalau berangkat saya jam 6 biasanya. Sampai kantor jam 6. Habis subuh kita langsung berangkat dari Bintaro setengah jam ya. Sampai sini tadi itu mencoba jam 7 berangkat. Aduh, macet. Di Joglo macet gitu. Sampai sini 1 jam. Rupanya saya harus kembali ke laptop lagi. Jadi berangkat jam 6 atau sekalian siang begitu ya? Setengah 6 sampai sini jam 6 ya udah. Atau kalau enggak ya sekalian siang gitu ya Mas Gatot? Khas banget orang Jakarta. Dunia kata istri saya, dunia sebelum matahari terbit gitu. Mungkin karena Pak Gatot sudah terbiasa pagi, jadinya berangkatnya tetap pagi walaupun sudah pernah tugas Pak ya. Iya. Itu terasa banget itu Mas Iskandar. Iya, karena kalau berangkat lebih siang sedikit pasti terlambat, sudah pasti gitu ya Mas Gatot ya. Jadi mungkin ada teman-teman di sini biasanya suka begitu. Berangkat pagi sekali, sampai di kantor masih pagi, setengah 6, jam 6, sesudah itu tidur di mobil untuk nunggu jam kerja. Sama. Saya itu jangan saya nggak boleh GR.
Sampai sini jam 6 tidur sebentar, gitu. Iya, sama seperti yang lain. Gitu. Karena kalau nggak kesehatan atau body immunity kita kan terganggu juga kan. Gitu. Yes, ya betul, ya. Pak Gatot, Iya. apa terkait perjalanan karir seorang Bapak Gatot Teobroto yang sangat kita kenal, dari Humas Ditjen Postel, Departemen Perhubungan, lalu sempat bertugas di Kemenkominfo, dan mengapa lantas berlabuh di Kemenpora, Pak? Boleh cerita dong, Pak? Oh, itu karena ada yang bawa, Oke. ada yang promosikan. Ada yang promosikan itu Mas Roy Suryo. Oh, Pak Roy Suryo. Ya, Oke. Pak Roy Suryo. Jadi beliau itu kan kalau nggak salah diangkat sebagai Menpora di Januari 2013. Sehari setelah dilantik Pak SBY, kemudian beliau telepon. Jadi jujur saya harus akui, beliau lah yang menawarkan offering. Saya bingung waktu itu. Kemenpora? Salah kali gitu. Saya kan bukan mantan atlet, mantan pemain bola, dan sama seperti Mbak Nunung dididik dari HI. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, ya. Nggak ada hubungannya. Tapi tetap Pak Roy saya akui, beliau gigih, ngotot, nggak bisa. Saya kemudian karena waktu itu menteri saya adalah Pak Tifatul. Iya. Saya tetap ditahan di sana karena beliau mungkin membutuhkan, betul juga membutuhkan 1 tahun berikutnya gitu. Dan saya baru dilepas itu di Januari di Februari 2014, diproses, dilantik oleh Pak Roy di Maret 2014. Nah, pada saat dilantik itu ada kalimat yang menarik gitu. Beliau mengatakan dalam pidatonya, salah satu deputi yang dilantik sini adalah mantan musuh saya dulu tahun 2002. Karena saya pernah berseberangan sama beliau. Karena tahun 2002, waktu saya menjadi juru bicaranya Pak Agung, kami ribut masalah tarif telekomunikasi, terpaksa ya kami otot-ototan di media gitu, termasuk ke Metro TV saat itu. Iya. Dan ya alhamdulillah, tapi saya akui beliau fair. Beliau meskipun ada musuh, karena pada saat dilantik oleh beliau baru saya terasa, oh ternyata yang dibutuhkan Pak Roy itu dari sisi komunikasi. Iya. Ya. Nggak ini Pak, apa maksudnya pada saat Bapak diminta Pak Roy Suryo gitu ke Pak Tifatul, kan Pak Tifatul juga kan sepertinya menikmati juga dengan perannya Bapak di Kemenkominfo pada saat itu. Iya. Nggak ada maksudnya, kenapa sih Anda harus narik Pak Gatot Teobroto gitu loh. Saya nanti sama siapa? Apa Pak Tifatul nggak seperti itu Pak? Untuk nahan-nahan Bapak untuk nggak ke Kemenpora? Itulah sebenarnya 1 tahun saya ditahan oleh beliau. Makanya tidak langsung ke Menpora ya, Pak. Iya. 1 tahun. Tapi Pak Tifatul sangat bijak. Setelah itu ya kan nggak ada gunanya untuk menahan, karena ini kan terkait dengan karir seseorang kan. Iya. Ya. Ya udah silakan toh naik eselonnya kemudian dilepas. Makanya hubungan saya sama Pak Tifatul sampai sekarang sangat baik sekali, dan beliau itu termasuk salah satu atasan saya, menteri yang waktu itu sangat royal gitu. Misalnya saya lama nggak keluar negeri gitu, kadang-kadang pernah suatu saat saya ditegur, mana aja gitu. Oh, saya udah lama Pak nggak keluar negeri. Oke, besok ikut saya ke Barcelona. Nah, pas mantan Real Madrid Barcelona itu gara-gara Pak Tifatul juga. Iya. Mas Gatot, kalau mau kilas balik, mau mengingat-ingat begitu di Kemenpora yang dipelajari pertama apa? Itu adalah regulasi. Karena saya sadar saya tidak punya tongkrongan atlet, tidak punya knowledge atlet. Saya itu hanya punya knowledge tentang IT. Saya kan mendarah daging sejak masuk itu adalah di telekomunikasi, pos telekomunikasi. Yang ada dalam benak saya itu ada undang-undang telekomunikasi tentang penyiaran, broadcasting dan sebagainya. Kemudian saya mencoba pelajari aturannya, dan betul waktu itu pas beberapa kali misalnya Pak Roy diserang, kemudian saya berbasis knowledge itu bisa membela Pak Roy. Dan itu cukup efektif. Makanya saya agak meloncat dikit Mbak Nunung dan Mas Iskandar. Pada saat ingat pembekuan PSSI kan, itu bukan eranya Pak Roy, tapi eranya Pak Imam. Itu saya sampai hafal sekali aturan Statuta FIFA, hafal sekali. Jadi kenapa itu bisa terjadi, kenapa pembukaan bisa terjadi, memang ujung-ujungnya kami disalahkan karena melanggar pasal 13, 14, 19 dari Statuta FIFA. Tapi poin yang kami sampaikan adalah, ya ini ada pelajaran menarik. Pelajarilah
dasar hukumnya, pelajarilah knowledge-nya, pelajarilah substansinya sebelum kita ingin memecahkan masalah tertentu. Itu yang kami pelajari di awal di Kemenpora, Mbak. Iya, jadi kalau mau main bola pelajarilah dulu rule-nya. Gitu ya Mas Gatot? Iya, asal istilah kata orang supaya tidak asal jeplak gitu. Iya. Baik Pak Gatot, kita jeda dulu Pak Gatot selepas headline news Metro Kita TV ada jam headline 7. news sebentar. Ya, Mas. Yang kemana-mana tetap di Intimate Sharing Session. MG Listeners, masih di Intimate Sharing Session bersama saya Iskandar Blade dan Saya Nunung Mustiani dan Mas Masih Gatot di ujung telepon. ujung sana. Mas Gatot, kalau kita bicara tadi sama Iskandar, kita bicara pergi pagi, pulang malam. Pergi pagi, pulang malam. Terus kegiatan yang lain apa Mas Gatot? Habis buat pergi pagi, pulang malam ke kantor? Iya, kegiatan yang lain sih. Iya. Jangan-jangan nggak sempat ngapa-ngapain selain ke kantor ya Mas? Sempat, karena kemarin baru pertama kali dalam sekian tahun itu Sabtu Minggu kemarin tidak ada satu disposisi pun yang saya bawa pulang. Oh, ya. Ya, nggak ada. Biasanya itu tumpukan disposisi, saya bawa pulang, istri, anak itu udah hafal. Saya Sabtu atau Minggu nonton TV, kita sambil disposisi. Kalau kemarin kaget istri saya, tumben Mas, nggak, ya udah. Jadi saya menikmati sekali gitu, dan itu satu. Tapi yang di sisi lain kan kadang-kadang saya masih sempatkan saya olahraga, golf atau samsak atau lari-lari di sekitar kompleks di Bintaro, atau ada hobi baru. Apa? Hobi baru itu strumming, main gitar. Oh. Saya baru seumur-umur kami itu satu keluarga itu bisa musik semua di Jogja. Bisa luar musik biasa. karena ibu saya itu adalah almarhumah itu mantan guru TK yang dia bisa musik. Saya tuh hanya satu-satunya the only one yang nggak bisa musik. Nah, nggak taunya saya bisa musik itu malah menjelang umur 60 tahun. Jadi suatu saat itu sebelum Lebaran, sebelum puasa beli gitar lah di sebuah toko Gramedia di Pasar Bintaro. Ya. Nah, wajar sih pelayannya tanya, untuk umur berapa Bu? Istri saya dengan polosnya aja, ini untuk tua bangka di sebelah saya. Udah saya nggak berkutik apa-apa, kak gitu. Dan karena jujur Mbak, itu rupanya saya hanya belajar secara pedagogi, karena sekarang kan pakai YouTube kan bisa ya. Iya. Oke, iya. Dan itu sangat menurunkan tensi saya. Ketegangan apapun udah di kantor saya ada satu, di rumah ada satu. Dia udah tahu, istri saya udah tahu, meskipun sebelum tidur itu setelah sholat saya usahakan serang meskipun kata istri saya awalnya kayak dari dulu cuma kunci C, G, D, M, kemudian A minor gitu. Nggak apa-apa, yang penting bisa menghilangkan ketegangan, menghilangkan Itu stres pengaruhnya ya. gede, pengaruhnya gede sekali. Kayaknya saya besok-besok harus belajar sama Pak Gatot nih. Saya juga belum bisa main gitar. Karena kita kalau mau ngundang guru kan juga situasi pandemi kan nggak mungkin ya. Iya. Diajarin gitu. Ya, terus ngundang guru dan yang diajari sudah senior gitu ya. Udah, ya itu istilah istri saya, ini sudah tua bangka gitu, tawa gitu. Makanya pas beli gitar yang kedua 2 minggu kemudian di tempat yang sama, toko yang sama, dengan pelayan yang sama, mau Ditanya beli apa gitar lagi? Mas gitu. Kemudian si pelayannya cuma senyum gitu, nggak berani nanya untuk umur berapa gitu. Iya. Pak Gatot, apa yang dimain? Ya, walaupun Bapak baru belajar main gitar, maksudnya belajar kembali lagi main gitar gitu, Pak. Yang dimainkan di main gitar gitu apa, Pak? Lagu rock kah? Ya, lagu rock kah atau lagu pop atau apa gitu, Pak? Oh, bisa lagu Queen. Oh. Iya, The Champion, We Are the Champion. Bohemian Rhapsody. Atau lagu-lagu lokal juga sama, atau lagunya. Bukannya yang kuncinya lupa itu, Pak ya? Yang salah satu grup band kita tuh, Pak. Oh, saya tahu nama grup bandnya. Kuburan. Kuburan. Mas Gatot tahu nggak lagu itu? Yang C A minor, D minor, ke D, ke C lagi. Lagi sama juga seperti saya, sama ini. Tapi saya juga merasakan rupanya juga faktor feeling ya berpengaruh ya. Tadinya saya berpikir misalnya saya strumming untuk lagunya Club Project ya, Jogja, karena saya orang Jogja kan ya. Iya. Itu kok susah banget sih.
untuk gitar mainkan untuk lagu Jogjanya si Clark. yang seperti Clark gitu. Saya susah lama-lama. Oh iya ya, kita kan jatuh tangannya pergerakannya kan nggak sesuai dengan kunci yang ada di nada di situ kan gitu. Iya, Oh iya. ya, feeling kapan harus kita strumming, kapan kita up and down gitu. Lama-lama it's okay. Gitu. Iya. Lama-lama ahli juga. Enggak. Pak, selain Bapak bermain gitar gitu, apalagi Pak yang hari pertama gitu, apakah nggak kaget gitu Pak? Oh, yang biasanya saya beraktivitas, bahkan Sabtu dan Minggu pun juga dikejar sama media, sekarang saya tidak dikejar media. Saya mencoba untuk killing the time ya. Jadi saya tuh punya kebiasaan sama lah seperti Mbak Nunung. Kami tuh dididik di HI. HI itu kan alhamdulillah punya kelebihan di aspek bahasa kan ya. Iya. Aspek bahasa. Dan kebetulan saya bisa, kalau bahasa Inggris itu udah wajar ya di HI. Kebetulan saya karena pernah tinggal di Jerman 2 tahun, saya dulu awal waktu jadi pegawai negeri di Parcel 2 tahun di Jerman, kemudian saya bisa bahasa Perancis, itu saya sekarang saya aktifkan kembali gitu. Karena salah satu kendala bahasa itu kan kalau jarang praktis kan ya, jarang praktis dan itu tidak boleh terjadi. Dan itu sangat membantu. Jadi pada saat kalau dengan wadah sih saya menggunakan bahasa Inggris ya, gampang sekali. Tapi kalau taruhlah misalnya urusan-urusan yang terkait dengan negara lain, kadang-kadang bahasa Perancis. Saya pernah ada pengalaman, saya itu pernah 3 kali datang ke Tunisia. Saya sendiri juga bingung waktu itu bisa jadi. Jadi waktu ada kerusuhan di Tunisia, saya bisa membayangkan negara tersebut. 2003 saya datang ke sana. Saya betul-betul blank, saya nggak bayangkan, itu kan ternyata Francophone kan, bekas jajahan Perancis. Saya tidak bisa bahasa Perancis. Kemudian itu pertama kali dengan Dirjen Asia Afrika, Pak Makarim Wibisono, dari UGM juga kan alumni. Kemudian saya pulang gitu, saya nuntut diri saya sendiri. Saya pulang, saya harus masuk CCF. CCF itu Centre Culturel Français di Wijaya. Dan kemudian tahun berikutnya saya berangkat ke sana lagi sama Pak Sufyan Jalil. Dan sudah lancar? Udah bisa ngodain cewek cantik di Indonesia. Tahun berikutnya 2005, udah enak banget. Kita balik ke masalah olahraga, Mas Gatot. Kalau melihat begitu banyak orang bicara sekarang ini soal kesejahteraan atlet, soal misalnya insentif buat atlet gitu. Sekarang ini memang kalau menang insentifnya cukup besar ya Mas Gatot ya. Tetapi kalau Mas Gatot melihat kesejahteraan atlet overall di Indonesia seperti apa? Sebetulnya belum ideal yang kami inginkan. Memang kami sudah all out memberikan kesejahteraan ya, khususnya untuk yang internasional, terutama Olimpiade, Paralimpik itu kan nggak ada perbedaan kan ya. Betul. Tetapi di sisi lain untuk yang level di bawah memang kami belum bisa backup sepenuhnya, karena ya memang jumlah uangnya itu signifikan ya. Tapi yang dibutuhkan bagi atlet itu kan bukan ibarat kayak kita kan dulu waktu kecil kan diajarin filosofi ikan kan ya. Jangan semata-mata dikasih ikannya, tapi juga kailnya gitu. Nah kami sekarang mendorong supaya juga kailnya juga dikasih, jangan sampai nanti habis begitu saja. Nah misalnya kayak entrepreneurship dan sebagainya. Nah di sisi lain lagi sekarang yang menjadi tren baru itu karena efek media sosial. Itu kalau ada atlet terkenal, ya moga-moga dibilang medali jangan sampai sakit ya. Ada atlet sakit, itu viralnya cepat sekali. Kami terlambat aja, masih ingat case Mbak Ferawati kan ya? Itu Ferawati pertama kali Fajrin, saya yang menangani waktu itu di akhir bulan Juli. Kemudian beliau sudah keluar, kami hanya terlambat aja sehari. Wah, udah dibully habis-habisan. Dan kemudian kami masuk. Nah, sekarang akibatnya banyak atlet-atlet yang lain menuntut hal yang sama. Dan kalau kami terlambat, kami dibully habis-habisan. Makanya mengingat sekarang di DPR sedang bahas undang-undang olahraga, itu akan menjadi salah satu core kami, salah satu heavy kami, bagaimana kesejahteraan itu tidak hanya semata-mata bagi yang aktif, yang produktif, yang di golden age, tapi yang sudah tidak aktif.
Karena kami kalau mau ngasih uang nggak ada dasar hukumnya dan nanti akan jadi pemeriksaan BPK gitu Mbak. Iya, kalau soal kesejahteraan ini cabang-cabang yang disukai atau cabang-cabang yang maju di Indonesia dengan cabang-cabang yang taruhlah kurang disukai atau kurang mendapatkan minat gitu, ada bedanya nggak ya Mas? Bulu tangkis, sepak bola tentu orang membayangkan akan berbeda dengan angkat berat gitu ya. atletik. Iya, tentu saja kalau yang kalau atletik dia dapat juara, tentu saja bonusnya juga gede ya. Ya. Tapi kalau daily income gitu tentu saja beda dengan yang populer ya. Ya, yang Sepak populer. bola atau basket atau volley gitu. Karena itu sudah masuk industri kan ya. Nah, itu akan menjadi bagian dari pembahasan di undang-undang itu sendiri gitu. Dan akibatnya sudah terpikir Pak Menteri ini bagus banget karena forecastingnya udah jauh ke depan. Bagaimana cabang-cabang olahraga tertentu, ada 14 cabang olahraga unggulan Olimpiade Indonesia ya. Itu harus punya induk, punya mitra lah, BUMN. Sehingga ini dengan ini, karena kalau tidak dicangkokkan itu mereka kasihan. Nggak dari aspek kesejahteraan mereka untuk daily income-nya akan kurang. Kalau kayak sepak bola atau volley atau basket, mereka otomatis karena sudah jadi industri nggak begitu sulit. Atau bulu tangkis itu udah maju gitu. Ya. Maka kami bahasanya kami cangkokkan kepada BUMN yang ada. Oke, ada nggak kemungkinan gini Mas, ada subsidi silang mungkin kalau misalnya dalam satu induk olahraga mungkin bisa dimengerti ya begitu mendapatkan income dari endorse produk atau sponsor apa gitu bisa untuk kepentingan seluruh atlet olahraga di induk cabang olahraga itu. Tetapi kalau cross cabang olahraga memungkinkan nggak ya ini ya Mas? Atau tetap ada negara maju dan negara kurang maju di situ? Jadi prinsip, supposing saya seorang CEO perusahaan ya Mbak ya. Ya. Itu tentu saja saya akan memilih olahraga yang populer. Oke, ya. Ya, tentu. itu wajar. Itu sudah naluri bisnis dimanapun ya. Nah, mereka akan bilang kecuali kalau ada aturan yang memungkinkan. Oh, memang itu diwajibkan. Ini harus megang olahraga cabang tertentu populer. Gitu ya. Nah, tapi ada refundnya Mbak, ada imbalannya. Oke. Imbalannya itu apa? Nah ini yang sedang kita hitung. Nah imbalannya itu apa? Kalau di luar negeri ada namanya tax deduction, pengurangan pajak dan sebagainya gitu. Oke. Itu salah satu yang direncanakan ya, Mas? Tapi itu belum, masih jauh karena tempoh hari waktu kita nganukan rupanya rezim aturan pajak kita belum mengarah ke situ gitu. Oke. Jadi tetapi kan kalau kita bikin aturan atau misalnya bikin undang-undang di DPR memang sudah harus dalam posisi yang jelas kan gitu misalnya BUMN-A harus misalnya mengambil satu cabang yang populer ditambah 2 cabang yang tidak populer gitu misalnya Mas atau bagaimana? Ya, memang nanti itu di aturan pelaksanaan PP-nya, ya PP-nya ya. Ya kalau undang-undang kan tidak teknis seperti itu ya. Ya. Nanti di PP-nya, tapi at least itu bagi dunia usaha seperti saya katakan, saya misalnya seorang pengusaha saya hanya butuh, saya tuh mau diperintahkan oleh pemerintah, disuruh pemerintah, tapi yang jelas mana aturan dasar hukumnya gitulah. Dan tidak jadi rugi-rugi amat gitu ya buat ya. Dan itu wajar gitu. Oke. Pak Gatot, ada juga yang saya ingin tanyakan terkait mungkin ada beberapa banyak atlet gitu ya Pak yang sudah mungkin pemilihannya sudah lebih baik gitu, tapi mereka lebih memilih menjajal karir di luar negeri. Itu menurut pendapat Pak Gatot bagaimana Pak? Mungkin ada beberapa banyak atlet kita gitu loh Pak. Sebagai pelatih mungkin lebih tepatnya ya. Iya, sebagai pelatih ya. Itu sah saja. Itu sah saja karena ya itu tidak hanya di bulu tangkis, ada beberapa cabur lainnya juga. Dan itu selama memang kita nggak bisa memenuhi finansial mereka, itu hak asasi mereka. Dan sejauh ini di Indonesia nggak ada kendala gitu.
memang sayang juga, aduh dia potensial atlet, pelatih terpaksa menjadi coachnya, menjadi pelatihnya lawan tanding kita. Tapi itu hal yang wajar. Gitu. Tapi apa tidak merugikan kita gitu loh Pak? Maksudnya kita udah capek, ya istilah kata sudah lelah menanamkan gitu kan, terus tiba-tiba dipakai di luar negeri gitu. Jadi akhirnya atlet lebih baik memilih di luar negeri gitu loh Pak. Apa enggak pemerintah enggak ini Pak? Sekarang di cabang olahraga itu diatur seperti kalau dulu waktu saya sekolah ya. Sekolah itu ada ikatan dinas kan ya. Nggak mungkin negara capek-capek membiayai tapi nggak taunya habis itu lulus kabur ke perusahaan gitu. Atau ke negara lain. Nah itu di cabang olahraga itu sudah diatur, mereka ada semacam perikatannya. Anda dibesarkan di sini, kemudian nanti konsekuensinya apa. Nah biasanya mereka itu baru ke luar negeri setelah lolos dari durasi kontraktual tadi. Iya, sesudah ikatan dinasnya selesai gitu ya, Mas Ketut ya. Selesai baru gitu. Dan itu nggak bisa digugat, nggak pernah ada gugatan seperti itu. Dan sekarang ini pelatih bulu tangkis, pemain bulu tangkis yang jadi pelatih di luar negeri cukup banyak nggak ya, Mas? Oh cukup banyak Mbak. Bahkan kemarin termasuk pada saat Olimpiade itu ada pelatih kita yang tiba-tiba bisa mencuatkan seorang pemain bulu tangkis dari Guatemala. Mbak Nunung atau Mas Iskandar pernah dengar nggak dari Guatemala itu bisa mencuat? Kita udah curiga, pasti ujung-ujungnya ada darah Melayunya, ada darah Indonesia, ternyata benar. Pelatihnya siapa? Reksi Mainaki? Bukan. Fandi Limpele Pak ya? Tapi at least itu menjadi pelajaran bahwa kita tuh dihargai oleh luar untuk bulu tangkis. Makanya setiap kali ada pertemuan antara Menpora Indonesia dengan Menpora luar atau para duta besar itu rapat, pulang ke Jakarta rapat, itu dulu sejak zaman Pak Imam, kemudian Pak Jenderal Amali, itu kami sambil canda, beliau selalu mengatakan ini pasti yang diminta oleh negara lain itu hanya 2, kalau nggak bulu tangkis, pencak silat. Ibaratnya mereka mau dikasih yang KW sekian gitu, tetap mereka nggak keberatan gitu. Iya. Biasanya kalau sudah kayak gitu, saya larikan ke PBSI gitu, karena yang punya stok PBSI gitu. Mereka yang sama lah, apa bedanya kita tiba-tiba pengen sepak bola dikasih pelatih dari mana, yang penting ada bau Brasilnya atau bau Belandanya atau apa gitu. Iya. Pak, terkait masalah sepak bola Pak, kita masih saja diributkan dengan mafia bola di tanah air Pak. Bagaimana pandangannya Pak Gatot Pak? Saya kira sekarang relatif jauh lebih baik ya dibandingkan sebelum pembekuan PSSI dulu ya. Dulu pembekuan PSSI itu saya tahu persis, yang tadinya tidak tahu menjadi sangat tahu. Sekarang relatif mereka sangat dalam tanda petik mafia itu sangat hati-hati sekali. Karena modusnya itu mudah ditebak sekali gitu. Karena suatu saat pernah saya nonton di sebuah stadion gitu, saya nonton sama istri saya gitu. Enggak, itu ada tackling keras, saya bilang ke istri saya, Lin, nggak mungkin itu kena kartu kuning. Kenapa? Udah, lihat aja gitu. Dan skornya gini, oh betul juga ya gitu. Iya, pengaturan skor masih ada juga tuh Mas? Tapi relatif jauh dibandingkan. Jauh berkurang. Dibandingkan sebelum pembekuan gitu. Tapi kalau mata kita dan saya kan orang awam kan sulit untuk membedakan kalau nggak pernah diajarin bagaimana cara pengaturan, itu nggak bisa bedakan. Tapi kalau waktu itu saya pernah kedatangan seorang bandar itu cerita langsung, oke gini loh Pak Gatot, gini. Dia tuh bandar yang sudah tobat gitu loh. Waduh, saya habis diceritain itu, kami ada tim 9 namanya, itu tahun 2015. Itu semua itu nyaris tidak bisa tidur. Waduh, betapa hancurnya sepak bola kita. Jadi apa ciri-cirinya pengaturan skor itu? Misalnya ya. Seperti sepak bola gajah bukan Pak? Di antaranya boleh disebut. Misalnya ciri-cirinya tiba-tiba sudah nyerang di daerah kotak penalti yang harusnya itu tinggal memasukkan aja bola itu ditendang pasti masuk lah. Atau ya penjaga gawang sudah lari keluar. Tapi tiba-tiba bola itu ditendang dengan sekuat tenaga supaya itu melambung tinggi gitu. Supaya tidak masuk. Itu salah satu cirinya.
langkah-langkah yang agak nggak nalar gitu ya. Nggak nalar Iya. gitu. Oke. Pak Gatot, terkait misalnya atlet, Pak, peran pemerintah sudahkah terhadap atlet yang misalnya atlet itu jalan sendiri gitu Pak, tanpa dibiayai oleh pemerintah? Sebenarnya pemerintah sudah membantu atlet tersebut untuk mengikuti kejuaraan internasional atau tidak gitu loh Pak, karena ada banyak beberapa atlet yang lebih baik jalan sendiri gitu loh, karena ya mungkin berbelit-belit dengan birokrasi atau apapun gitu Pak. Memilih tidak ikut pemusatan latihan begitu atau bagaimana? Ya, lebih Kalau memilih sekarang sejauh ini untuk event-event seperti kayak baik multi event Olimpiade, Paralimpik, Asian Games, Asian Para Games atau SEA Games atau single event lainnya itu sejauh ini nggak ada yang jalan sendiri. Pernah ada kejadian Mbak Nunung, Mas Iskandar mungkin pernah ingat ada kejadian kita sebelum lama inilah disanksi oleh BWF terhadap sejumlah pemain bulu tangkis usut punya usut itu tidak diberangkatkan oleh PBSI. Dan kemudian mereka jalan sendiri. Jalan sendiri dan mereka main itu kayak sepak bola aja, main skor itu sendiri, main mata sendiri gitu. Jadi tapi sejauh ini kami sejak 5 tahun terakhir ini tertib sekali untuk itu. Oke. Pak, bagaimana terkait pembinaan atlet di Indonesia gitu Pak sampai saat ini Pak? Pak Menpora ini hebat sekali. Beliau mengatakan, Pak, saya sedang berdiputi kalau para atlet itu sukses di Olimpiade atau di Asian Games atau di mana, jangan kita mengklaim karena dibantu pemerintah. Itu salah. Itu karena usaha mereka, by incident lah, by mistake lah, kebetulan aja. Itu karena usaha kerja keras cabur. Pemerintah itu nggak boleh mengklaim. Ujung-ujungnya karena nggak pernah ada desain besar olahraga. Nah, di eranya beliau itu ada desain besar olahraga. Baru saja ditandatangani oleh Pak Presiden tanggal 9 September. Dan sekarang itu kita sudah punya proyeksi. Nanti sampai tahun 2004 itu kayak apa, tahun 2032 kalau tarik agak ke sini seperti apa, tahun 2028 seperti apa, itu sudah terproyeksi. Selama ini kan nggak ada, Pak. Kita jalan-jalan aja gitu. Ada nggak kemudian rencana begini nih Mas Gatot ya, kalau kemudian olahraga populer tuh di Indonesia itu kan sekarang badminton, sepak bola gitu ya, mungkin nggak ya muncul cabang-cabang olahraga baru yang dipush untuk kemudian juga menjadi favorit gitu, sehingga ini kan juga paling tidak semakin banyak olahraga populer itu akan semakin membantu juga untuk versi benefit untuk atlet gitu kan? Ada. Jadi contohnya ya, itu kan yang Mbak sebutkan itu olahraga berbasis teamwork kan ya. Iya. Sementara kita itu olahraga berbasis individual kan lemah. Padahal perolehan medalinya tuh banyak. Atletik itu kalau SEA Games aja 42 medali emas. Bisa bertandingkan untuk nah kita tuh lemah, paling Zohri dan beberapa yang lain gitu. Renang juga gitu. Nah, kami ingin dorong di situ menjadi olahraga populer, tapi juga kami harus bermitra dengan misalnya Kementerian Dikbud. Itu sudah ada di desain besar supaya mereka itu misalnya kayak dulu Mbak Nunung, Mas Iskandar masih ingat zaman Kristiono dulu. Zaman bahula kita masih kecil ya. Kristiono itu kan perenang kan, kita kan Lukman Yode. Oh, Lukman Yode ya. Elvira Rosana Sution. Betul. Itu kan mereka dididik di luar kan. Di luar sambil sekolah sambil berkompetisi. Nah, kami itu ingin mereka itu juga kalau perlu di luar kompetisi dapat jam terbang tinggi dan itu bisa meraih medali sebanyak-banyaknya. Itu menjadi populer dan itu menjadi kebanggaan publik. Era itulah akan kami kembalikan. Oke, jadi olahraga apa saja yang dalam waktu dekat akan kemudian didorong untuk segera menjadi olahraga populer? Di antaranya itu ada bulu tangkis, kalau itu udah otomatis ya udah populer ya. Ada atletik, ada renang, ada taekwondo, ada angkat besi, kemudian ada dan beberapa cabang olahraga yang lain. Gitu. Ini di luar voli, basket dan sepak bola ya. Selain olahraga yang kemudian tim, kemudian juga ada yang individu gitu ya, Mas Gatot. Karena dihitung-hitung ongkosnya malah lebih murah kan, Mbak.
Tapi Oh, iya. medali somebody, medali seseorang dengan sebuah sepak bola yang satu tim Iya. yang lebih mahal, lebih murah ini. Tapi Iya. sepak bola nggak bisa Bisa dihitung apa, 11. underestimate. Dikesampingkan Sudah begitu saja, terlanjur begitu, iya. populer gitu ya. Oke. Ya. Baik. Pak Gatot, terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih Sama-sama. banyak Mas Sehat Gatot. selalu. Mas Iskandar. Panjang Oke, umur, terima sehat kasih. selalu. Iya. Alhamdulillah. Semoga Amin, di amin. tugas yang baru walaupun sudah pernah tugas tetap Masih Apply. sekarang masih aktif masih juga. tetap aktif Ya. gitu. Cuman rasa kaget, berat badannya naik tiba-tiba. Oke, terima kasih Mas Gatot sharingnya. Terima kasih Bapak, Terima kasih. Bapak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Iya.